Halo, 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 assalamualaikum. halo. Halo, assalamualaikum. Dengar suara saya, Mbak? Waalaikumsalam. Iya. Boleh dikenalkan namanya siapa dan di mana? Saya dengan Ibu Aini Ustadz di Pekanbaru. Oh, deket saya. Duri Pekanbaru deket ya. Saya di Duri, Mbak. Oh, dekat ya Ustadz ya, mampir ke Pekanbaru Ustadz. Iya, nanti boleh. Ya, Main. boleh, boleh. Oke, tadi Bang Hobi saya katanya ada keajaiban yang dirasakan. Gimana awal mula ceritain, Bu? Dari awal. Oke, jadi sebenarnya saya kan orang awam ya Ustadz ya, nggak pernah nyantri, nggak pernah apa-apa, jadi awam banget lah soal agama gitu. Jadi yang saya tahu itu cuma sedekah Ustadz. Jadi kalau sedekah tuh kan pasti dapat balasan lah segala macam. Jadi itu yang saya amalin dari dulu gitu kan. Mhm. Nah semenjak pandemi itu Ustadz, saya kan goyah tuh ekonomi saya. Nah, saya Mhm. makanya mulai cari-cari tuh di YouTube, ketemulah YouTube Ustadz gini kan. Kenalah saya sholawat tahun 2020. Oke. Pertama kan saya lihat testingnya kan banyak ATM. Saya guru Ustadz. Jadi saya pikir kok kayak nggak masuk akal ya. Maaf ya Ustadz. Ya, maksudnya Mbak guru Maaf di mana? gitu Di ya. SMP, SMA atau di sekolah mana? Swasta atau negeri? Enggak, saya usaha sendiri. Saya nggak ngajar di sekolah lagi Ustadz. Oh, dulunya di mana ngajarnya? Dulunya di swasta di Montessori, di sekolah Montessori. Nggak, maksudnya sekolah apa itu? Sejenis setingkat SMP atau SMA? SMP. Oke, oke. Dulu bidang studi apa di sana? Gimana Ustadz? Ngajar bidang studi apa? Kalau di Montessori kita semua mata pelajaran Ustadz. Oh, gitu. Oke, oke, lanjutkan lagi. Karena oke, saya kan mulai tahun 2020 tuh sholawat gitu kan. Terus semua juga saya kerjain Ustadz. Ada Ustadz A ngomong ini, pokoknya saya kerjain deh kombinasi lah gitu. Saya pikir kan biar makin apa gitu kan. Terus akhirnya saya paling nggak banyak lah Ustadz. Pertama-tama paling 1.000 gitu kan. Paling banyak 5.000 gitu kan. Tapi ya belum, alhamdulillah belum ada hasilnya tuh sampai tahun 2021. Saya setahun gitu kan belum ada hasilnya. Terus saya tahun 2023 ini baru dapat hasil yang aneh gitu loh Ustadz. Kemarin tuh beberapa bulan lalu dompet saya terisi sendiri. Gimana ceritanya? Awalnya dompetnya kosong atau gimana? Enggak, jadi kan waktu itu kan saya kan hari Rabu tuh saya sholawat 25.000. Oke. 25.000. Terus udah gitu malamnya itu saya salawat pohon duit itu loh Ustadz yang habis Isya yang 400 kali itu. Oke, ya. Heeh. Terus kan hari Kamisnya kan biasa Kamis pagi kan ya kalau ada rezeki saya selalu kirim ibu saya buat buka puasa gitu kan. Oke. Saya kirim ibu saya tuh 200.000. Lalu pas saya ke ATM, saya ngambil uang 500.000. Itu pecahannya 500.000 itu 100 ribuan semua. Jadi yang warna merah semua tuh 5 biji. Saya belanjain ke Indomaret 400.000. Terus saya beli bensin 25.000. Kan logikanya tinggal 75.000. Itu pun udah pecah kan Ustadz kan. Saya taruh di dompet receh yang 75.000. Tiba-tiba pas saya pulang, di dompet saya tuh ada lagi uang 150.000. Yang lucunya orang tadi kan uang saya kan pecahannya 100 sama 100-an doang. Kok itu 50.000 tuh dari mana gitu loh. Itu saya bingung aja. Itu dompet tempel terus Ustadz sama saya, nggak ada dipegang sama orang. Ih ya Allah, nggak tahu lah, saya bingung waktu itu. Tadi gimana? Mbak ada bagikan uang itu gitu ya? Gimana Ustadz? Tadi awalnya Mbak sudah di dalam dompet itu uangnya udah dibagiin gitu. 500. Ya, uangnya 500 pecahan yang merah itu. Iya. Uang 100-an. Oke, lalu saya belanjain ke Indomaret 400. Terus saya beli bensin 25.000. Terus tinggal sisa 10.000-10.000-an gitu sebanyak 75.000 kan. Oke. Terus pas saya sampai rumah, tiba-tiba di dompet saya ada lagi uang 150. Padahal saya tidak pecahan 50 Ustadz. Aneh ya? Tidak ada pecahan 50. Saya bingung gitu loh. Ini 50 dari mana gitu. Sampai saya cek ulang struk di Indomaret tuh jangan-jangan saya 3,5 atau Salah gimana kembalian belanjanya gitu. gitu ya. Salah Saya kembalian. enggak ada bener 400.000 pas 400.000 Oke. koma sekian gitu kan. Ya saya diem aja lah saya. Aduh nih saya udah nggak bisa ngomong tuh Ustadz. Ya udah terus kemarin pagi-pagi. Jadi gini ceritanya, saat di ATM saya kan 4 juta, itu pun nggak sampai 4 juta Ustadz, sekitar 3,9 lah. Oke. 3.900.000.
Lalu terus saya itu memang kan kalau misalkan ngambil ATM karena sering terburu-buru ya, jadi nggak pernah cek sisa saldo gitu-gitu kan. Oke. Jadi nggak tahu, tapi setahu saya udah banyak banget ngambil gitu kan, nggak pernah ngecek, tapi udah tahu lah pasti jumlahnya pasti berkurang dong, orang sering diambil gitu kan. Dari 4 juta pasti jangan-jangan udah tinggal 100.000 atau berapa gitu. Nah udah gitu kemarin pagi tuh saya masih bisa narik 500.000. Saya bilang oh mungkin ada uang les murid saya yang transfer, tapi nggak ngomong. Saya masih berpikir positif tuh, masih berpikir yang logika gitu kan. Nah udah gitu saya cek saldonya Ustadz, saya cek saldonya itu ada 900.000. Nah saya ya udah saya print dong ini apa mutasinya tuh kan. Saya pikir ada orang yang transfer atau uang les murid saya yang lupa bilang atau apa. Itu saya pelototin Ustadz. Lucunya itu tidak ada transferannya itu yang masuk, nggak ada, yang ada penarikan. Yang lucunya penarikannya itu sampai 5.400.000. Itu memang saya yang narik Ustadz. 5 juta. Padahal saldo saya iya, padahal saldo saya cuma 4 juta, tapi penarikan 5.400.000. Itu uang siapa? Kan nggak mungkin ATM minjemin duit ke saya. Iya kan Ustadz? Iya betul. Nggak mungkin ATM minus gitu kan? Saya bingung. Dan di sisa saldo itu masih ada 900.000 lagi. Saya bengong aja. Apa saya salah lihat? Apa? Aduh, makanya lemes badan saya Ustadz. Aduh. Saya cerita sama orang, jangan-jangan pinjol gitu kan. Karena kan banyak kan model-model pinjol tiba-tiba transfer. Kalau pinjol itu pasti kelihatan di situ ada rekening sekian itu kan, transfer sekian. Itu nggak ada, yang ada penarikan tanggal segini 500.000. Totalnya saya totalin tuh 5.400.000, sedangkan di saldo saya cuma 4 juta gitu loh. Terus masih ada lagi saldonya 900.000 gitu loh. Saya bingung. Terus apa namanya? Itu kan pasti kalau misalkan walaupun 100-200.000 pasti kerekam kan kalau ada orang transfer gitu kan. Ini nggak ada Ustadz, sama sekali nggak ada. Tapi saldo saya malah ibaratnya bertambah gitu loh. Saya total kan berarti kan saya penarikan 5.400.000, saldo saya kan 4 juta, berarti udah 1.400.000, tambah lagi yang di saldo saya sisa 900.000, berarti udah 2.300.000. Masya Allah. Dulu waktu waktu awal-awal mulai lihat video saya kan ada judul ATM tulisnya sendiri kan, nggak percaya tuh gimana, tapi kok masih bisa istiqomah salawatnya gitu. Saya bingungnya gimana. Bukan Pak Ustadz, saya kepepet jujur saya ya. Saya tuh kepepet Ustadz. Jadi ceritanya gini Ustadz, saya tuh bener-bener lagi kepepet modal usaha gitu kan. Terus saya bingung banget gimana lah gitu kan. Terus saya inget tuh Ustadz Yusuf Ustadz siapa gitu kan. Pokoknya Ustadz itu sholawat. Ustadz juga bilang sholawat, semua Ustadz tuh rata-rata itu sholawat gitu kan. Oh Habib Novel Alaidrus kalau nggak salah. Nah itu terus sholawat. Ya udah saya inget ya, nggak mungkin lah banyak Ustadz yang ngomong kayak gitu kan, masa meleset. Saya bilang kan nggak mungkin gitu kan. Udah tuh saya kepepet Ustadz. Pertama saya coba 25.000, tau nggak Ustadz apa yang saya dapetin? Masalah Ustadz. Aduh. Masalahnya apa? Saya tuh saya kan kata Ustadz kan gini ya, coba deh 25.000. Saya pernah dengar Ustadz ngomong coba deh 25. Saya coba tuh Ustadz 25.000 sehari ya Ustadz. Suami saya nabrak mobil orang, usaha saya berantakan, terus murid saya banyak, pokoknya masalah deh. Itu satu hari tuh semenjak saya 25.000 tuh numpuk masalah jadi satu. Ya tentu saya jadi stres tuh. Saya manusia biasa loh Ustadz. Saya kayak merasa aduh ini gitu kan, malah makin banyak masalah gitu kan. Terus saya pikir gini, tenang, saya berpikir oh mungkin ini ujian Allah kali ini, saya sanggup nggak dapat ujian dulu baru nanti dapat bonus lah, mungkin saya berpikir gitu kan. Udah tuh saya kurangin lagi tuh, mungkin karena kelebihan dosis kali 25.000 ya. Saya coba 1.000 gitu kan. Nah ya itu yang aneh tuh yang cuma 2 itu Ustadz, yang dompet sama yang ATM. Sebelumnya sih memang ada keajaiban tapi nggak aneh gitu loh, memang ada orangnya gitu loh. Iya, yang saya tanya tadi kan, tadi awal mulanya Mbak tadi bingung kayak masa iya sih salawat ada ATM tulis sendiri, terus tapi langsung ngamalin, udah gitu sampai sekarang ngamalin terus kan gitu kan. Seharusnya kan kalau udah ngamalin Ustadz, nggak ada cara lain Ustadz, saya bingung. Enggak, tadi katanya tadi udah sejak 25.000 banyak masalah, apa nggak langsung malas salawat lagi, nggak gitu pikirannya?
Iya, saya berhenti tuh Ustadz, berapa bulan saya ngambek, bukan gimana, bukan ngambek ya, maksudnya kayak udahlah capek gitu kan, malah orang suami saya nabrak mobil orang harus ganti cash 8 juta saat itu juga, gimana lah saya bayarnya Ustadz, jungkir balik lah, itulah Ustadz 25.000 tuh saya berpikir lama-lama saya menjernihkan pikiran gitu, ini apa sih maksudnya, saya makin mendekat malah Allah makin ngasih saya cobaan ngeri gitu loh. Makanya saya pikir, oh mungkin saya suruh sabar, saya berambil kesimpulan kayak gitu, saya suruh sabar dulu gitu, ini sanggup nggak kamu, saya kasih dulu gitu kan, namanya kan orang pengen naik kelas kan nggak mungkin nggak ada ujian kan Ustadz, saya berpikir kayak gitu. Ya udah saya akhirnya kepepet tuh Ustadz, saya dapat proyek tapi harus modal dulu gitu, makanya saya pikir gimana caranya saya dapetin modal, kan nggak masuk akal, ini harus ada tangan-tangan gaib nih yang bantu saya, kalau saya ngandelin manusia nggak bisa Ustadz. Terus akhirnya disolawatin? Iya, saya solawatin lagi gitu. Alhamdulillah lah, saya istiqomah minimal sehari sekarang 10.000. Nah, yang kemarin yang sebelum ATM Trisi sendiri itu hari Jumat itu saya 50.000 Ustadz. Tadi katanya ada lagi keajaiban yang lain, katanya ada dikasih barang-barang sama temen itu ya? Oh enggak gini, waktu tahun 2021 itu saya dikasih mobil Ustadz. Hah? Sama siapa? Dikasih mobil tapi dari abang ipar saya, itu kan masih masuk akal lah ya, ada orangnya gitu. Iya, tapi kan jarang-jarang juga walaupun saudara tapi ngasih mobil gitu kan, mobil juga bukan barang murah kan gitu. Iya betul Ustadz. Itu memang abang ipar itu saya bisa dibilang syekh gitulah Ustadz di sini. Syekh dia juga sama tuh Ustadz. Dia itu dari tahun 83 itu nggak pernah kerja Ustadz, tapi ada duitnya. Asik jikiran aja gitu Ustadz. Saya juga pertama kan nggak kenal dia, kayak ini orang aman nggak sih gitu ya, anaknya S2 semua gitu. Terus bisa beli mobil mewah lah hidupnya gitu Ustadz. Nah itu saya dikasih sama dia gitu loh Ustadz, mobil memang mobil bekas tapi alhamdulillah Ustadz masih bagus, masih dipakai kerja gitu sama suami saya. Itu kalau Mbak kira-kira harganya berapaan tuh waktu dia ngasih itu, harga mobil itu? Itu kan nah jadi tuh mobil bekas itu kan dibeli dari kakaknya suami saya juga yang nomor 9, kan suami saya anak ke 10. Nah kakak yang nomor 9 tuh jual ke abangnya yang ngasih ke saya itu 55 juta Ustadz. Oh gitu. Mobil bekas itu. Nah itu langsung dikasih saya, dia bilang tiba-tiba kan katanya itu untuk kamu, langsung ganti nama katanya gitu Ustadz. Kalau dia memang terkenal baik sih Ustadz, orangnya sering ngasih apa-apa yang mahal lah gitu sama saudara-saudaranya, rumah, mobil gitu-gitu. Memang terkenal gitu kan, orangnya memang baik, sering memberi lah sama saudara-saudara gitu. Tapi itu kan masih masuk akal, ada orangnya. Iya betul. Nah, terus saya mau tanya lagi, terus ketika Mbak dulu awal mula mengamalkan salawat terus banyak masalah, kemudian Mbak kan kurangi salawatnya, terus berapa lama lagi kemudian ketika Mbak mulai salawat lagi udah nggak ada masalah lagi gitu? Sebulan Ustadz, sebulan. Saya ngambeknya itu sebulan. Oh, tapi sebulan setelah itu Mbak mengamalkan lagi udah nggak pernah masalah lagi ya? Alhamdulillah Ustadz, karena saya berpikir gini ya Ustadz, mungkin tuh saya terlalu berambisi, saya terlalu berharap Ustadz, itu yang kesalahan saya mungkin. Saya tuh berharap kayak dapat jackpot langsung gitu loh, dapat langsung gede gitu. Itu nggak boleh sebenarnya Ustadz, saya paham itu kayak maksa Allah jadinya, kayak maksa gitu. Makanya pas saya amalin mulai itu saya nothing tulus aja gitu Ustadz ya. Alhamdulillah kalau dikasih, nggak dikasih ya udah amal saya tabungan akhirat lah, saya pikir gitu kan. Malah dikasih Ustadz kalau saya nothing tulus gitu. Iya, justru ini sendiri kayak keajaiban dompet Trisi, ATM Trisi itu kan juga nggak pernah kayak diminta atau didoain ya Allah istilah ATM, nggak pernah gitu kan? Nggak pernah sama sekali. Malah saya pikir itu nggak masuk akal. Nah, tapi saya pengennya yang real aja, kalau ada orang ngasih duit gitu, maksud saya gitu loh Ustadz, biar nggak saya ketakutan ada orang ngasih duit atau gimana gitu, atau ada bonus dari murid atau apalah gitu yang masuk akal ya. Saya malah kalau kayak gitu kan jadi takut Ustadz, bingung saya jadinya. Tapi kan kadang-kadang memang kayak gitu, kita hal-hal yang nggak kita percayai tiba-tiba terjadi pada diri kita, baru itulah Ustadz. Iya benar Ustadz, benar banget Ustadz. Saya tuh memang selama ini Allah tuh kayaknya ngasih teguran sama saya, andelin lah logika kamu tuh, nggak bisa kalau saya tuh dinalar pakai logika kamu gitu loh Ustadz, kayaknya pesannya ke saya. Iya kan namanya saya seorang guru ya Ustadz, apa-apa kan harus masuk akal gitu. Selama ini kan saya pikir ini apa sih nggak masuk akal, kok ternyata saya malah tercengang-cengang sendiri dengan hal yang nggak masuk akal ini gitu loh. Iya. Makanya terus ada lagi Ustadz kemarin tuh seminggu lalu lah,
Jadi tuh hari Jumat itu kan Ustadz ada teman saya nelfon dari Jakarta. Nah, terus? Nggak tahu, pokoknya udah lama banget nggak nelfon. Tiba-tiba dia minjem duit sama saya 20.000. Dia bilang, tolong di ATM saya ada uang 30.000, tambahinlah 20.000. Nanti biasanya bisa tarik 50.000. Saya juga bingung. Ini orang dari Jakarta jauh-jauh nelfon ke Pekanbaru cuma minjem duit 20.000, kan agak aneh ya. Ya udahlah, saya bilang ya elah 20.000 aja, ya udah saya transfer gitu kan. Terus udah gitu, alhamdulillahnya pas sorenya itu saya ngambil ATM, Ustadz, uang saya hilang di ATM. Jadi saya narik 500, cuma keluar 450.000. Terus akhirnya gimana? Iya, saya manusia biasa loh Ustaz, saya kesel. Aduh, gila gue, kasarnya saya udah nolongin orang, udah gitu bonusnya ATM saya hilang. Udah lah, saya sabar. Saya berusaha sabar tuh. Saya pokoknya setiap kejadian yang menimpa saya yang agak buruk itu saya kayak sabar gitu, ini ujian gitu kan. Hari Sabtu paginya, itu kan hari Jumat tuh. Hari Sabtu paginya saya kan ngajar di rumah murid. Tiba-tiba murid ngasih saya hadiah gitu, kayak oleh-oleh gitu. Dia kan pulang dari Jakarta gitu kan. Itu kasih hadiah dompet seharga 2.800.000 Ustaz. 100 kali lipat balasnya Ustaz. Nangis saya di rumah. Nangis saya di rumah dia, ya Allah. Saya bilang, saya aja mimpi aja nggak pernah saya mimpi punya dompet semahal itu, kasarnya gitu. Kok tahu harga dompet itu segitu? Saya tahu. Dia kasih tahu ya, ini harganya segini loh Bu gitu. Bukan, itu kan masih ada price tag-nya Ustadz, masih ada harganya gitu. Oh gitu. Dia aja bingung, kok kenapa nggak dicopot ya, saya bilang gitu. Oh iya, saya lupa Miss, katanya gitu. Jadi saya tahu itu harganya segitu gitu kan, makanya saya bilang merinding, saya aja nggak berani pakai dompet itu sekarang karena mahal. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi rata-rata sekarang Mbak bersalawatnya makin nambah atau masih 10.000 atau gimana? Oh, makin ngegas saya Ustadz, makin aduh, karena saya udah diobrak-abrik, logika saya benar-benar nggak masuk akal ini, benar-benar nggak masuk akal. Kayak ini benar-benar saya, aduh ampun deh, benar-benar Allah tuh memang di luar akal kita sebagai manusia itu nggak bisa kita menalarkan. Saya pertama-tama memang kayak gitu, Ustaz, apaan sih ini, masa ada uang bisa ada sendiri, emang tuyul, saya bilang gitu kan pertama-tama. Ya kan logika gitu kan Ustaz, masa ada ATM, masa banknya bisa sampai salah ngitung gitu-gitu kan, nggak lucu kan, mereka sistem kan, gitu loh. Cuma saya benar-benar percaya banget Ustadz, saya percaya banget, saya tambahin terus. Setelah kejadian sekarang kan, kalau dulu belum kejadian mungkin belum percaya kali ya. Nggak percaya sama sekali, nggak percaya sama sekali dulu. Nah, sekarang saya kan dengar testimoni Ustadz tuh ya, kan sering tuh buka YouTube dengar testimoni, ada yang ATM sendiri, ada yang orang menyerupai, apa tuh kemarin tuh saya dengar, menyerupai dia gitu ya. Betul ya. Menyerupai orang itu. Saya sekarang ketawa aja Ustadz, saya udah pernah. Saya ngomong gitu di dalam hati saya gitu. Saya udah percaya aja, oh iya saya udah pernah juga gitu. Iya. Kalau orang yang belum ngalamin dia bakal nggak percaya banget ya, wajar lah ya, nggak percaya itu wajar. Iya. Tapi memang wajar. Saya juga gitu. Kita membicarakan apa adanya, nggak nambah-nambahin. Memang itu seperti itu gitu loh. Kalau saya mau nambah-nambahin, bagus saya ngarangnya 100 juta aja kan, biar lebih keren kan Ustaz. Kalau saya ngarang kan, ya kan? Jadi saya juga tujuan saya bikin konten ini adalah ingin menunjukkan kepada halayak ramai bahwa sebetulnya keajaiban itu di zaman sekarang ini banyak loh orang-orang soleh yang dikasih keajaiban, bukan hanya orang-orang di zaman dahulu saja yang soleh-soleh begitu loh. Itu yang saya ingin tunjukkan gitu loh. Jadi kisah-kisah ajaib itu bukan cerita dongeng, memang fakta gitu loh. Ini lagi Ustadz, yang saya alami bukan hanya masalah materi ya Ustadz ya. Jadi saya tuh berat badan saya tuh gendut ya, termasuk gendut banget bahkan ya. Itu secara logika kalau saya jalan itu pasti kan susah kan, memang agak susah jalannya. Tapi kalau setiap saya habis salawat 25.000 atau 50.000, itu rasanya badan saya kayak ada yang gotong gitu loh Ustadz. Enteng banget. Jalan kemana-mana tuh kayak langsing gitu badan saya, ringan gitu. Berarti udah banyak sakit pinggang lah, sakit apa sebelum susah apa, kadang-kadang sakit asam urat gitu, pernah ngalamin kayak gitu? Oh, udah capek Ustadz itu, udah langganan Ustadz itu. Pokoknya setiap saya 25.000 atau yang jumlah besar lah gitu ya, itu kayak saya tuh ada yang gotong gitu. Terus satu lagi Ustadz, saya tuh kayaknya ya saya manusia biasa lah. Dulu kan ibaratnya saya masih nggak mikir dosa lah gitu lah, maksudnya ya apa gimana pun gitu kan, masih berbuat dosa lah gitu. Nah sekarang tuh semenjak saya dapat ibaratnya sholawat sering gitulah, dapat keajaiban segala macam, saya tuh sekarang mau buat dosa jadi pikir ulang Pak Ustadz. Ya iyalah. Itu yang saya alami.
Oh, itu Iya benar, bukan saya sok suci ya Ustadz ya, namanya Iya. manusia biasa lah. Saya mikir kayak mau ngomongin orang lah, contohnya saya mikir, nggak jadi gitu Ustadz, jadi kayak ada rem gitu loh di hati saya. Iya, memang itulah keberkahan salawat itu salah satunya Allah kayak bisa menunjukkan kita ini loh yang benar, ini yang salah. Kita bisa membedakan dan kita bisa mengamalkannya gitu. Jadi Allah langsung membimbing kita dengan kita bersalawat itu gitu. Gitu loh. Masya Allah. Iya. Iya Ustadz bener kayak luar biasa sih. Terus ada juga murid saya Ustadz, murid saya kan amalin sholat juga. Itu maksudnya Iya, mbak yang ngajarin atau mbak kasih tahu dia atau gimana? Enggak, dia memang dari pesantren dia. Oke. Dari pesantren Ustadz dia. Jadi gini, jadi murid saya itu dia, itu lebih ngeri lagi tuh 100.000 dia sehari Ustadz. Salawat Jibril, salawat apa? Terus nggak ngerti saya lupa nanya juga. Kayaknya sholawat Allahumma sholli Muhammad gitu ya, yang biasa gitu. Terus gimana? Itu dia 100.000. Jadi waktu itu dia lagi naik motor dan pas itu ada anak kecil bilang gini sama dia, Mbak itu di belakang siapa pakai baju putih 2 orang ada sayapnya gitu katanya Ustaz. Hah? Maksudnya siapa yang cerita yang nanya gitu tuh siapa? Yang nanya Mbak? Anak kecil ngelihat dia katanya di belakang murid saya itu ada 2 orang pakai baju putih berjubah ada sayapnya katanya. Oh gitu, kayak ngikutin dia gitu ya. Terus iya ngikutin dia naik motor itu. Ya, yang Mbak tahu cerita itu dari mana? Dia menceritakan atau dia nanya? Dia cerita sendiri. Oh gitu, dia cerita sendiri ke saya. Oh. Gitu. Kalau misalkan yang bilang orang besar, saya mungkin nggak percaya. Ini anak kecil nggak mungkin ngarang cerita kan? Iya. Karena emang kalau ada beberapa pengalaman ya, seperti pernah ada orang yang kayak orang indigo kan. Indigo itu kan dia bisa lihat yang kita nggak bisa lihat kan gitu. Jadi ada satu orang ahli selawat, dia kayaknya melihat kalau orang yang ahli selawat itu kayak ada cahaya di kayak bintang-bintang itu di atas kepala gitu loh. Seperti itu dia melihatnya kalau orang yang ahli selawat ini. Gitu. Jadi memang zikir selawat itu kalau dilihat oleh orang-orang yang kasat mata yang bisa melihat hal-hal yang kita orang manusia biasa nggak bisa lihat, dia memang akan melihat sesuatu hal yang berbeda dengan orang biasa gitu. Gitu loh. Itulah mungkin badan saya enteng gitu ya Ustadz ya. Iya. Kayak ada yang gotong saya itu. Iya begitu. Dan kita juga bisa sehat sendiri. Kalau kita sakit kan tinggal salawatin aja itu langsung mudah sembuhnya gitu. Okay. Banyak juga sih Ustadz keajaiban-keajaiban lain gitu ya. Pokoknya nggak tahu kenapa semenjak saya mendawamkan sholawat itu apa yang ada di pikiran saya kadang kejadian gitu loh Ustadz. Kayak misalkan hal-hal kecil aja lah. Kayak misalkan saya lagi pengen makan A gitu. Tiba-tiba ada tuh A-nya tuh. Masya Allah, luar biasa gak ada ya. Gitu kejadian. Iya bener, Masya Allah saya bilang, perasaan saya baru mikir deh kok udah disediain gitu loh. Disediain depan muka Ustadz. Murid saya mesenin Gojek gitu langsung nih Miss, loh saya nggak bilang loh saya lagi pengen A sama murid saya tiba-tiba ada gitu. Itu setiap hari kejadiannya kayak gitu Ustaz. Nggak pernah saya mikir makanan atau sesuatu barang yang nggak bisa saya dapetin, dan itu alhamdulillah rata-rata saya nggak ngeluarin uang gitu loh Ustaz. Masya Allah, oke. Mudah-mudahan kisah-kisah ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Iya Ustadz, saya juga lagi mau rencana sih pengen dawamin lagi siap tahajud ya, yang bagus tuh ya katanya ya. Kalau ada hajat-hajat yang besar itu coba nanti salawatnya sholat tahajudnya 2 rakaat aja sama witir 1 atau 3. Setelah itu salawat yang banyak, kalau bisa sampai subuh, kalau nggak bisa minimal 10.000 gitu. Iya, saya mau coba 7 hari gitu loh Ustadz sholat tahajud, habis itu sholat sampai subuh gitu kan. Terus habis 7 hari berhenti sholat tahajudnya. Pengennya sih gitu, coba dulu ya, tapi mudah-mudahan kecanduan gitu ya, jadi lanjut terus. saya udah kecanduan Ustadz, kadang aja saya refleks lagi di kamar mandi sholat astagfirullahaladzim, saya bilang ini lagi di kamar mandi ya Allah, saya bilangnya iya gitu. Saya memang lagi ada proyek itu loh Ustadz, saya sebenarnya ngegaskan sholat tuh kan ada proyek itu, saya butuh modal gitu kan. Ya cuma alhamdulillah dapat juga keajaiban, walaupun nggak sebesar nilai proyek yang saya butuhkan itu gitu loh Ustadz. Makanya saya mau dapat yang lebih gede lagi, ya otomatis saya harus lebih giat lagi gitu kan Ustadz. Oke. Mbak, makasih ya sudah testimoni di sini. Oke. Makasih banyak loh Ustadz, ya Allah udah ngajarin saya hal-hal di luar nalar saya ternyata ada selama ini. Oke.
Kalau begitu kita akhiri dulu ya Mbak ya. Oke, makasih banyak ya Ustadz ya. Iya, sampai jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itulah tadi ya testimoni dari seorang guru yang semuanya serba logika. Apa-apa dipikirkan dengan logika. Memang memang namanya keajaiban itu ya hal-hal yang tidak bisa masuk oleh nalar. Dan kita ini manusia adalah makhluk yang lemah, dan masih ada yang jauh lebih kuat dan maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha menciptakan segalanya. Jadi Allah itu bisa berkehendak. Ilmu kita ini ibarat ya, kita punya ilmu ibarat satu tetes air dengan lautan. Jadi ilmu kita itu hanya satu tetes air, ilmunya Allah adalah luasnya lautan, bahkan ribuan lautan. Jadi apa yang kita tahu hanya terbatas, dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Jadi kalau kita berpikir sedikit-dikit logika, dikit-dikit logika, itu sebetulnya kita mengandalkan kebodohan kita, gitu. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai kisah keajaiban salah, boleh untuk memberikan testimoninya di WA dengan nomor 0812 7716294, di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Dan teman-teman silakan teman-teman order buku ini, buku Sholawattin Aja jilid 1, jilid 1 dan jilid 2. Dan setiap pembelian jilid 2, saya akan berikan gratis ini tasbih digital ya, selama masa promo ya. Kalau nanti masa promonya udah habis, nanti nggak dapat lagi. Jadi mumpung masih ada masa promo, silahkan dibeli, di order sebanyak-banyaknya. Teman-teman dari Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, dimanapun Anda berada, saya tunggu untuk mengorder buku ini ya. Dan silahkan juga diorder ini tasbih digital, masih ada loh. Ini tasbih digital ini masih ada. Nah, silahkan diorder sebanyak-banyaknya selagi persediaan masih ada. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.